Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IPS itu kepanjangan dari ilmu pengetahuan semangat. Harus semangat, ya, semangat. Ya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini, hari Kamis 29 Oktober 2020, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dalam pembelajaran IPS. Ini pertemuan pertama ya di kelas 7B dengan proses tatap muka langsung ya. Anak absen dulu ya. Absen dulu ya. Alexis di rumah. Abdul Hafiz di rumah. Adam Zaim hadir. Aina Adam Zaim? Oh. Ahmad Irwansyah. Ya, jazakallahu khair. Ahmad Irwansyah. Dio, mana Dio? Oh, Dio. Fatur Rahim. Dir. Habibi. Akbar. Akilah. Oh, masih situ. Ardan. Sakit apa? Hah? Iya. Sakit ya? Sakit apa dia? Ya, cepat. Enggak ada suratnya? Enggak ada. Nanti kalau sakit itu ada suratnya ya. Hah? Iya, musrif, bilang sama musrifnya. Kemudian nanti dari musrif ke bagian kesehatan. Seperti itu prosedurnya ya. Jadi nggak bisa di sini. Oh, anak sakit, nggak usah sekolah hari ini ya. Nanti dianggap alfa. Kalau anak mungkin ada toleransi ya. Harus ada surat sakitnya. Asyifa hadir. Fadri, Farid hadir. Khairurido. Aina Khairurido? Oh, belakang. Raffi Andika. Raffi Andika. Rehan Akram Ramadan. Sultan Rozan Ataris hadir. Di sini kosong. Oh, Ardan. Syamsi, oh di rumah. Rafli di rumah. Rendra hadir. Rifki Andika Hafid ya hadir. Syafiq hadir. Nah, Syafiq. Mudah-mudahan nanti menjadi sama seperti Ustadz Syafiq Basalamah ya. Nah, mau nggak? Mau. Baik ya. Sudah dulu makannya ya. Nanti sambung lagi ya. Baik ya, kita belajar IPS. Ada yang tahu nggak IPS itu apa? Iya tahu IPS itu apa, ilmu pengetahuan sosial. Apa artinya maksudnya? Hah? Apa IPS itu? Ayo, hah? IPS misalkan ilmu, kalau IPA kan ilmu yang pelajari tentang alam, matematika tentang hitungan, ya. Agama tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti itu. Tapi kalau IPS apa? Ya. Belum tepat. Hah? Sejarah itu masuk dalam ilmunya apa? Ya. Hah? Ya, apalagi? Kalau dirangkai apa kata-katanya? Iya, nah. Benar, Rajan. Jadi IPS itu ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dan dengan lingkungannya. Ngapain Rido? Ayo. Kalau mau dilepas, lepas saja ya. Lepas saja. Ya, jadi IPS itu ilmu yang mempelajari tentang hubungan sosial manusia dengan manusia lainnya. Sosial di sini maksudnya
lingkungan. Ini kalian ini contoh dalam prakteknya IPS ya. Mau nggak di karantina misalkan kemarin cuman 1 orang di atas, dipisah-pisah ruangannya, 1 orang 1, 1 orang 1 seperti itu. Mau nggak? Nggak ada yang mau kan? 7 hari 1 orang mau nggak? Mau. Yang ada aja kemarinnya mau langsung main-main ya, artinya apa? Artinya kalian ini semuanya adalah makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu dalam artian harus bekerja sama dalam artian yang baik, bukan bekerja sama dalam artian yang tidak baik. Contoh yang tidak baik apa? Ketika ulangan kerjasama yuk, nggak boleh ya, nggak boleh. Kemudian kerjasama dalam kejahatan tidak boleh ya. Kerjasama yang dimaksud gotong royong, tolong menolong ya, saling mengingatkan, memotivasi ya, bukan kerjasama membuli orang lain. Kita kerjasama yuk, kita sambati dia, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Nah, kita masuk ke bab bahasan kita, bab 2 tentang interaksi sosial. Interaksi sosial. Nah, interaksi sosial. 85, halaman 85. Interaksi sosial. Salah satu ciri manusia adalah hidup bersama dengan manusia lainnya. Nggak ada orang yang mau hidup sendirian, ya, nggak ada, ya. Semua orang ingin hidup berpasang-pasangan, berkelompok, ya, untuk memenuhi kebutuhannya, ya, ke pasar, ya, nggak ada orang, ya, kecuali Tarzan mungkin, ya. Pasti semuanya ingin hidup berdampingan, ya, memenuhi kebutuhannya. Itulah yang dinamakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Nah, dalam IPS itu dipelajari seperti ini, ya. IPS itu fungsinya untuk tujuan kalian nantinya, ya, setelah lulus kalian ini nggak lagi ya, istilahnya belajar, ya, setelah lulus SMP, SMA, kuliah, ya, nanti kalian masuk ke dunia yang sesungguhnya di luar sana. Nah, fungsi IPS itu adalah untuk membentuk karakter kalian untuk hidup berdampingan di masyarakat. Bagaimana berinteraksi dengan orang lain, dengan tetangga, ya, dengan orang tua mungkin kalian sudah menerapkannya, tapi dengan tetangga, ketika nanti kalian masuk perguruan tinggi atau mungkin kuliah di luar negeri, di Madinah, bagaimana cara berinteraksi dengan orang sana? Nggak bisa disamakan dengan orang sini. Tiba-tiba datang, halo, nggak bisa seperti itu. Di sana budayanya lain. Nah, seperti itulah IPS itu mengajarkan bagaimana cara berinteraksi dengan orang-orang di luar sana, ya. Jadi kalau di Amerika IPS itu dinamakan Social Studies, ya. Jadi IPS di sana dijadikan mata pelajaran yang wajib. Tujuannya apa? Menyiapkan warga negaranya untuk bernegara dengan baik, ya. Sebagai warga negara baik, saking inginnya pemerintah menjadikan warganya sebagai warga negara yang baik. Lalu di sini bagaimana, Ustadz? Berarti yang melakukan kejahatan itu bukan warga negara yang baik, ya? Ya, artinya ada penyimpangan sosial, perilaku yang menyimpang, kejahatan, ya. Sering kan mendengar kejahatan bukan terjadi karena ada niat, ya, seperti itu. Pernah dengar? Pernah? Kejahatan bukan terjadi karena adanya niat, ya, tapi adanya kesempatan. Nah, pernah dengar? Ya, pernah. Biasanya itu namanya Bang Napi, ya, di RCTI itu biasanya. Jadi kejahatan yang ada ini adalah tindakan perilaku menyimpang, kekerasan, konflik dan semisalnya. Itu pernah terjadi di Indonesia, ya. Dari situlah kita belajar bagaimana cara untuk hidup damai berdampingan, ya, bernegara, suku. Apalagi kita ini rentan sekali, ya, pergeseran sedikit saja di dunia yang era sekarang ini. Misalkan kita ini kan ada suku-suku nih, pasti kan bukan orang Banjar semua, ya.
Ada orang selain suku Banjar sini? Ada? Ada siapa? Nah, dari Sulawesi ya? Bugis berarti ya? Ya. Itu Adam Jaya. Ya. Adam Jaya apa? Keturunan Banjar. Oh, Sulawesi. Kalau di Batu Licin itu misalkan di daerah Batu Licin itu banyak orang-orang yang domisilinya dari Bugis. Karena Batu Licin itu dekat dengan Sulawesi, ya, dekat dengan Sulawesi. Kalau di Pelihari itu orang Jawa. Nah, ya kan? Kalau di mana nih? Di Banjar itu orang Banjar. Tapi kalau di Marabahan banyak orang Dayak. Seperti itu, ya. Ketika misalkan kita datang ke sana, Ana dulu pernah di Pelihari hampir 5 tahun, ya 5 tahun di sana. Itu beda, ya. Orang-orangnya kalem, ya. Beda dengan di sini misalkan. Misalkan Ana beli nasi pecel, Bu beli nasi pecel. Oh iya, ini Pak. Nah seperti itu. Nah, Bugis, daerah Batu Licin lain lagi, Bugis. Daerah Kandangan lain lagi, seperti itu, ya. Semuanya, ya. Itulah fungsi dari IPS tujuannya, ya. Kemudian kita masuk interaksi sosial. Nah, interaksi sosial adalah, ya, Ana tuliskan ya. Puput ngelihat. Interaksi sosial adalah sini ya. Interaksi sosial adalah titik-titik hubungan antara orang, perorangan, kemudian antar kelompok manusia. Sini lagi ya. Maupun antar orang dengan kelompok. Nah, ini Ana garis ya. Antar orang perorangan, kemudian antar kelompok, kemudian antara orang dengan kelompok. Ada 3 poin sini ya. Hubungan antar orang perorangan, contohnya misalkan siapa nih kadang Hah? Oh Rifki ya, Rifki dan Rozan. Ya. Ada hubungan misalkan pinjam tipek, ya, pinjam menggaris, pinjam buku. Nah seperti itu. Itu namanya interaksi sosial antar orang perorangan. Antar kelompok. Nah, antar kelompok, Anda harus di sini ya, kamera. Antar kelompok 7A dengan 7A dengan 7B, ya, saling kerja bakti, bukan tawuran ya. Ya tiba-tiba tawuran ya, itu bukan interaksi ya. Ya. Kerja bakti membersihkan kelas, ya. Kemudian antar orang dengan kelompok, misalkan ketua kelas minta bantuan anggota 7B, ya, itu seperti itu.
ya, kelompok ya. Udah jelas ya? Sudah catat? Hapus. Kemudian sini syarat. Berisi ya. Syaratnya. Nah, syarat. Yang pertama, melakukan kontak sosial. Kemudian yang kedua, komunikasi. Maaf tulisannya jelek ya. Syaratnya ada dua, melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kalau misalkan Rendra dengan Fadri, ya tadi mau melakukan interaksi perorangan, tapi masing-masing diem, saya itu diem, ya. Terjadi interaksi itu enggak? Hah? Enggak kan? Nah makanya itu harus ada komunikasi, ya. Karena syarat untuk berinteraksi itu komunikasi. Bepander kalau orang Banjar tuh, ya. Berbicara. Kontak sosial, ya seperti tadi. Minjam buku, penghapus, tapi jangan sampai nanti di ulangan diterapkan, ya. Tiba-tiba, Fadri, nanti kerjasama kita ya, seperti itu. Jangan ya. Kata Ustadz Haji, ini proses interaksi sosial. Jangan ya, jangan diterapkan maksudnya ya. Ini ada dua syarat, ya. Kemudian faktor, ada faktornya lagi. Faktor interaksi sosial. Pertama, faktor imitasi. Yang kedua, sugesti. Yang ketiga, identifikasi. Yang keempat, simpati. Ini faktornya ya. Faktor imitasi itu seseorang mencontoh orang lain, ya. Seseorang mencontoh orang lain, ya. Ini kalau di buku contohnya seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena mencontoh ibunya memasak di dapur. Pernah lihat kan kalau punya adik perempuan? Kakak main masak-masakan yuk, jangan seperti itu, ya. Kemudian misalkan yang kalau di sini Syafiq melihat Ustadz Arif membaca Al-Quran dengan suara merdu, ingin menjadi seperti Ustadz, ya seperti itu, contoh. Nah, dia melihat, merekam. Kemudian Habibie melihat Ustadz Andri memanah, tepat sasaran, ingin seperti Ustadz Andri. Robin Hood, seperti itu. Nah, seperti itu namanya imitasi, ya. Artinya ketika seseorang itu mencontoh orang lain, ya, contoh orang lain. Kemudian yang kedua, sugesti itu memberi pengaruh ke hati, ya, pengaruh. Biasanya dokter. Kalau dalam medis itu misalkan kita punya penyakit, nauzubillah ya, nauzubillah, nah, sudah
berobat ke sana kemari, ya. Kemudian kita berobat ke dokter Fulan, ya dokter Fulan, dokter Miki, ya. Coba kata dokter Miki, kita tanyakan ke dokter Miki, dok, ini kira-kira bagaimana kondisi saya? Oh, insya Allah sembuh pak, minum obat ini pak. Wah, akhirnya apa? Rajin minum obat ini, rajin olahraga, akhirnya sembuh. Nah, itu sugesti namanya. Ya, artinya ada pengaruh untuk menggerakkan hati seseorang. Ya, kalau sugesti ini sering kan melihat kayak Romi Rafael, sugesti tidur, ya, tidur. Itu sugesti saja sebenarnya, sugesti. Ketika mungkin di sini musyrif memotivasi setiap kelompok halakohnya, ada yang belum lancar, ada yang masih ditahsin, ya. Sementara kawan-kawan ditahfiz. Ayo kamu bisa, ya. Sering murojaah, sering baca Al-Quran seperti ini, akhirnya bisa. Nah, itu sugesti, ya. Kemudian identifikasi. Sini siapa yang suka main bola? Futsal ya, futsal. Futsal 2 orang aja sini. Subhanallah. 2 orang ya. Nah, nanti gimana kalau kelas meeting kita? Ya udah. Nah. Latihan susah. Kalau panah mana panah? Woi, panah. Rozan apa? Boleh hubungi Ustaz Andri sebelum mulai. Hari ini dimulai. Hah? Daftar nanti ya. Antum siapa namanya mau pindah? Rojan kemana? Rojan? Dari basket kemana? Kamu? Mau panah. Panah. Catat nanti ya. Catat nanti ya. Catat di kertas saja, catat. Yang mau pindah nanti anak kasih sama Ustaz Andri. Sehabis pembelajaran ini nanti ya. Ya. Catat aja di kertas satu, dibikin nama Rozan, kemudian data kawan-kawannya, siapa yang mau pindah, ya. Nanti hari ini dimulai, ya, tulis seperti itu, ya. Kamis dan Sabtu, ya. Kayak sini siapa yang suka bola? Nah, suka bola. Oh, misalkan Raffi ini menyukai Cristiano Ronaldo. Wis. Ya, menyukai Cristiano Ronaldo. Ya, saking menyukainya setiap mencetak seperti itu. Mulai dari tendangannya, tendangan penalti, tendangan bebas, mencetak, salto, sakit pinggang gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, itu namanya identifikasi. Kecenderungan untuk menjadi sama dengan orang lain, ya. Mengidolakan, ya. Istilahnya mengidolakan bahasa sederhananya, ya. Hah? Kecenderungan untuk menjadi sama dengan orang lain, mengidolakan istilahnya. Mengidolakan. Ya. Kalau dalam pembelajaran IPS itu anak tidak membatasi antum untuk mengidolakan. Pasti antum mempunyai idola ya. Apalagi di masa-masa remaja saat ini, pastinya antum mempunyai idola. Entah itu siapa. Ya, dalam IPS dalam konsep sosial itu hak antum untuk mengidolakan siapapun ya. Tapi dalam batasan agama kita tidak boleh mengidolakan seseorang itu melebihi ekspektasi kita ya. Jangan sampai taklid buta istilahnya mengagungkan ya, sampai ketika mungkin orang yang kita idolakan itu dibully atau dihujat oleh orang lain, kita panas sampai garing, sampai sakit ya, sampai mau membalas orang yang seperti itu. Jangan ya. Kalau mau mengidolakan, idolakanlah yang baik ya. Tiba-tiba ada yang mengidolakan, Ustaz saya mau seperti Jazz No Limit Ustaz, mau main gamenya hebat Ustaz. Ya. Ini yang ketawa ini, anak tahu ini, yang ketawa ini ya. Ya. Ustaz hebat dia main game Ustaz, dia main game hebat Ustaz. Ya dia main game hebat Ustaz, seperti itu. Nah, terserah antum ya, cuman dalam konsep pesantren di tempat kita ini tidak boleh hal seperti itu ya. Karena apa? Karena dia belum tentu bisa menolong kita ya, belum tentu bisa menolong kita. Kita sakit, apakah dia datang? Yang memikirkan ketika kita sakit adalah orang tua ya, orang tua kita sedih, adik kita, kakak kita sedih, seperti itu ya.
Kalau dia cuman ibaratnya cuman nambah followernya, ya. Dia nambah follower, dia dapat duit. Adakah duit dibagi kita? Nggak ada kan? Nah, ya. Kalaupun misalkan dia mau membayarkan SPP, walhamdulillah, ya, seperti itu. Jadi jangan sampai mengidolakan berlebihan, berlebihan. Silahkan kalau mau mengidolakan sebatas kagum atau suka silahkan. Cuman jangan sampai mengidolakan seperti itu, ya. Ya. Kalau mau bahkan dengan ustadz pun tidak boleh sampai mengidolakan, ya. Kalau misalkan ustadznya salah, nanti kecewa, ya. Misalkan antum kagum sama Ustadz Andri, wah, ditiru dari mulai gaya berpakaian, gaya memanah, seperti ini, seperti itu. Jangan ya. Kemudian ketika Ustadz Andri salah, ya kecewa, ya tidak sesuai, ya kecewa, ya, seperti itu. Ada orang seperti itu, ada. Ya, ketika misalkan yang diidolakan itu salah, ya. Kadang-kadang manusia itu kan salah, ada salahnya. Salah, mungkin dalam salah berkata-kata, salah bertingkah laku, ya. Atau misalkan Cristiano Ronaldo tidak bisa mencetak gol, kecewa, wah, kalah di pertandingan. Ayo, kalau sudah mencetak 9 gol, senang semua, ya, senang, saking idolanya. Tapi ketika sudah kalah, muram, duduk situ muram. Kenapa ditanya? Gak apa-apa Ustadz, ya. Ternyata timnya nggak menang, seperti itu. Jangan ya, jangan. Oke, sekarang faktor simpati, bukan kartu ya. Simpati, tahu simpati? Apa? Nah. Berarti ada XL ya. Simpati itu kemampuan untuk merasakan apa yang dialami orang lain, ya. Empati maksudnya, berempati kata orang, ya. Jadi misalkan kalau di santri di sini misalkan ada yang kena musibah, ya. Lalu bagaimana sikap antum? Tertawa, anak jitak tuh. Jangan ya. Orang lagi kena musibah itu dihibur, ya. Dihibur, kemudian bukannya dihujat, dibully. Bagaimana antum memposisikan diri jika seandainya yang dia itu jadi Anda, ya. Posisikan ya. Misalkan salah seorang dari kita di sini berbuat salah, hilaf, salah, kemudian dihukum. Kemudian 7B ini menertawakan. 1 minggu bahasannya, dibully, kamu bang, seperti itu. Itu pasti ada terjadi nanti, ya. Pernah terjadi, ya. Waktu anak sekolah itu pernah terjadi, ya. Salah, anak dulu pernah putar-putar buku. Karena anak dulu pelajaran apa ya, SMP ya. Putar-putar buku seperti ini. Nah, putar-putar buku ini. Ini kan seperti ini, putar-putar buku. Bapaknya menjelaskan di muka. Tiba-tiba keluar beliau. Apa sih, Din? Tuh jar, putar-putar buku jar. Iya. Akhirnya apa? Anak yang disalahkan. Memang salah, salah. Karena waktu itu anak tidak konsen memikirkan pelajaran matematika. Akhirnya pelajaran biologi, putar-putar buku seperti ini, putar. Akhirnya beliau merasa tidak dihargai, keluar langsung, banting pintu keluar. Ternyata setelah diselidiki, ada salah satu murid katanya memutar-mutar buku. Sampai 1 minggu disalahkan. Ayo. Padahal anak sudah minta maaf sama gurunya sudah memaafkan, masuk kemudian. Tapi 1 minggu tidak diherani oleh kawan-kawan. Nah, maukah seperti itu? Nggak mau kan? Nggak dikawani malah di asrama. Jangan ya, jangan. Kalau sudah minta maaf, sudah minta maaf, sudah mengakui kesalahan, sudah. Seperti itu. Jadi faktor simpati ini adalah kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain, ya. Contohnya bila kena musibah, kita ikut merasakan kesedihannya, ya. Ketika ada orang meninggal tetangga, ya, seperti itu. Sudah? Nah, sekarang Ana sedikit menjelaskan tentang interaksi sosial yang ada di era sekarang ini, ya. Sini aja ya. Ya.
Interaksi sosial di era sekarang ini, era revolusi industri 4.0. Ya, era digital era cyber, era teknologi, ya. Produk era anak kelahiran 90, ya, anak kelahiran 90. Di sini ada yang kelahiran 90? Nggak ada kan? Ya, kalau ada mungkin seangkatan kita. Ya. Era anak, ya. Zaman Ustadz berbeda dengan zaman kalian, ya. Zaman Ustadz itu untuk handphone saja dulu tidak ada. Dulu hanya ada wartel. Belum ada itu. Telepon umum, pakai koin di pinggir-pinggir jalan, ya. Pakai koin yang gambar wayang tuh, itu. Kalau sekarang nggak ada lagi tuh. Nah, kemudian setelah itu adanya wartel, bukan sayur, warung telekomunikasi, wartel, tahu nggak? Nah, kan biasanya kan ada wartel, kemudian wartel itu sekarang nggak ada lagi, ya, wartel diganti ke handphone. Handphone ada Nokia keluar, yang ular itu, yang mainannya cuma ular, ya, yang hijau, ya kan? Yang hijau, ya, yang poliponik, nenek seperti itu, ya. Kemudian setelah Nokia keluar, muncul yang poliponik, yang berwarna, ya, mata ini sampai hijau, ya. Jadi melihat yang berwarna itu kan kagum, wah berwarna, itu sudah wah tuh, sudah wah. Kemudian setelah Nokia mengeluarkan itu, ada lagi muncul Nokia. Nokia dulu merajai handphone, muncul Nokia yang seperti ini, ya, besar, panjang. Biasanya ditempel di sini. Bapak-bapak yang pakai, biasanya bos batu bara, ketika dibuka, truk, yang seperti komputer itu, ya, kayak batu, ya, kayak batu asahan itu, ya, ya. Ini kan gambarnya seperti ini, tapi dibuka ada kayak layar komputer kecil seperti itu. Nah, itu Nokia-nya mahal itu dulu, ya. Kemudian keluar Nokia N-Gag. N-Gag kan N-Gag? Nggak tahu. Seperti ini, ya. Nah, untuk main game tuh khusus. Setelah N-Gag keluar N-Gag Kiddie, ya. Kemudian setelah Nokia keluar BlackBerry. Nah, BlackBerry. Dulu BlackBerry itu masih belum touchscreen, ya. Masih ada layarnya sini, ini kan keyboardnya kan ya, seperti itu, ya. Sekarang muncul yang touchscreen. Ana dulu waktu kuliah, ya. Ana pertama kali semester 3 kuliah S1 tahun 2010 kalau nggak salah. Berarti 10 tahun yang lalu kan. Itu baru muncul handphone yang touchscreen, ya. Melihat, wih, minjam kan, mau nelpon sama teman, minjam HP-nya, ya, mau nelpon sebentar, ya. Wih, ini picikannya mana nih? Mana nih picikannya? Ketawa dia, ya manusia purba yang minjem kan, ya. Bingung. Ternyata touchscreen. Oh, kagum, wah touchscreen hebatnya, wah ini hebat nih. Kamu masih lambat respon. Kemudian setelah BlackBerry pakai touchscreen, hilang BlackBerry, muncul WhatsApp. BlackBerry hilang, ya. Akhirnya keluar handphone seperti ini, ya.
dengan fitur-fitur yang canggih, kameranya bisa di zoom. Ya. Kemudian muncul handphone dengan kualitas RAM 4 GB dulu. RAM 4 GB itu wah luar biasa. Ya, luar biasa. Kemudian muncul yang 8 GB, kemudian muncul yang seperti ROG, ya, Asus ROG. Kemudian muncul yang tidak masuk akal lagi iPhone Pro Max, ya. Aneh-aneh harganya sampai 23 juta, ya. Sama sebuah harga kendaraan. Ayo bayangkan. Mau nggak beli handphone sama sebuah kendaraan? Ya. Ya, paling cuman moto, ya. Nah, itulah sebuah kecanggihan zaman, ya. Mungkin di tahun ke depan nggak ada lagi handphone. Mungkin sudah memakai seperti ini, ya, di tangan, masing-masing punya akses, ya, seperti ini. Kita nggak tahu ya, kemajuan teknologi seperti ini. Cuma kita tinggal truk seperti ini, ya, iya. Atau mungkin sekarang jam pun bisa nelpon kan, nah, ya kan. Makanya waktu tes itu kita kalau zaman kami dulu jam itu kan cuma melihat, sekarang ada kalkulator, ada bisa menghitung denyut jantung, ya, lari, kemudian bisa memoto, semuanya bisa, ya. Bahkan nelpon pun bisa sekarang jam. Nah, mungkin nanti ikat pinggang mungkin, ya. Ya. Kita nggak tahu kecanggihan zaman. Nah, ini sekarang kalian ini berada di revolusi industri 4.0 ini. Nah, sekarang susahnya pakai ini. Ya. Anda lihat. Nah, ini pelatih kita. Silahkan. Ada bilang ada yang mau pindah. Bilang sekalian. Siapa tadi yang mau pindah? Ya. Ini belum daftar. Ya, apa? Data nanti ya. Nah, revolusi industri, ya, itu sebelumnya ada pertama revolusi industri ini nggak ada di buku ya, ini cuma pengetahuan umum tapi dicatat ya. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Nah, revolusi industri 1.0 ini, ya, pertama kali dilakukan di Inggris. Inggris yang memulai. Ditemukannya mesin uap pertama kali. Ya. Mesin. Ini hapus dulu ya. Ya, mesin uap. Mesin uap itu seperti yang kereta api pakai batu bara. Ya kan? Nah, mesin uap. Seperti itu, ya. Dikarenakan ditemukannya mesin uap, negara-negara Eropa mencontoh Inggris, lalu kapal itu yang semulanya berlayar menggunakan angin, itu menggunakan tenaga mesin uap. Ya, mesin uap itu digunakan di kapal dengan menggunakan kayu bakar atau batu bara, dengan orang-orang yang berotot, seperti itu. Ya, akhirnya mereka melakukan penjajahan dimulai. Penjajahan, ya, nggak tahu, Ustaz lupa. Ya. Abad 18 Masehi. 18 Masehi. Abad 18. Kita abad 21 ya. Ya. Abad 18.
penjajahan dimulai, kolonialisme dimulai. Ya, karena apa? Karena kapal tidak lagi berlayar menggunakan angin, tapi menggunakan tenaga mesin uap. Mereka bisa melakukan sebuah eksplorasi, artinya keberangkatan yang jauh ke negeri yang ingin dituju. Banyak negara-negara lain, Perancis, Spanyol, Portugis, akhirnya sampai di Indonesia, sampai di negeri-negeri yang timur, seperti itu. Akhirnya melakukan penjajahan. Kemudian revolusi industri 2.0 abad 20 Masehi itu dimulai oleh negara-negara Eropa, ditemukannya mesin listrik. 20 Masehi itu masih biasa tuh apa sih? Abad. Masa 20 Masehi biasa? Abad 18, abad 20. Mesin listrik pertama kali ditemukan. Ya, yang asalnya menggunakan tenaga otot, akhirnya pakai tenaga listrik. Lebih mudah, ya. Lebih mudah. Pada saat ini mobil diproduksi mobil pertama kali menggunakan tenaga listrik, namun dalam proses produksinya tidak bisa dilakukan secara massal. Artinya tidak bisa dilakukan mobil itu banyak diproduksinya, ya, karena keterbatasan apa tadi, mesin tadi, ya. Cuman sudah ditemukan listrik. Kemudian revolusi 3.0, ya, sekitar Perang Dunia Kedua, ditemukannya komputer. Perang Dunia 2, Anda lupa Perang Dunia 2, sekitar Perang Dunia 2 ya. Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Kedua itu dunia itu melawan Nazi Jerman. Tahu Nazi? Kalau nonton Captain America pasti tahu. Ya kan? Lawan Nazi kan? Musuhnya kan yang dulu ya. Lawan Nazi Jerman. Heil Hydra ya katanya. Yalah. Nah, itu Nazi Jerman. Nazi itu ada sebuah kode yang negara lain itu tidak bisa memecahkannya. Kode khusus, ya. Jadi biasanya tentara Nazi Jerman itu memakai sebuah kode. Kode itu harus dipecahkan agar bisa mengalahkan Nazi Jerman. Maka dibuatlah sebuah komputer untuk memecahkan kode tersebut. Komputernya itu besar seperti ini. Iya, besar. Komputer purba namanya. Nama komputernya Colossus. Tidak ada RAM. RAM tahu RAM? RAM? Siapa sini yang mau jadi IT? RAM. Dalam sini ada RAM. Istilahnya kalau dibaca 4 GB katanya. Ya. RAM itu kalau fungsinya untuk di komputer bermain game itu semakin tinggi RAM semakin tidak lag katanya. Ya kan? Nah, itu fungsinya. RAM itu mempercepat proses kita untuk membuka aplikasi. Ya. Kalau lemot itu RAM-nya cuma 1 GB ya. Nah, itu RAM namanya. Tidak ada RAM di komputernya. Komputernya besar. Tidak ada RAM, tidak ada keyboard. Ya, kalau sekarang kan ada keyboard. Mau ngetik sesuatu, jalankan keyboard. Ya. Pakai pita kertas. Menggunakannya pakai pita kertas. Ya, pita kertasnya besar seperti ini. Setiap sekali menggunakan pita kertas membutuhkan sekitar daya listrik 8.500 watt. Hah? Kenapa? Pakai pita kertas seperti mesin seperti mesin tik seperti itu, mesin kertas kayak fotokopian seperti itu. Jadi diprogram dari pita kertas itu ditulis seperti itu, lalu komputernya merespon, tapi harus menggunakan daya listrik 8.500 watt. Tuh bayangkan itu, PLN bangkrut itu, ya. Kalau seperti itu, 4.500 watt sekali perintah, bukan sekali menyalakan, ya. Nah, kemudian setelah komputer muncullah era sekarang ini, sekitar tahun 2011. Ya, konsep ditemukannya handphone, internet. Contohnya yang lain adalah nih, belajar online seperti ini kita. Ya, kemarin kita belajar online, itu salah satu revolusi industri 4.0. Nah, di era sekarang ini interaksi sosial terjadi menggunakan teknologi. Ya, artinya tidak ada lagi batasan, ya, batasan. Yang kemarin belajarnya mungkin di Palu, Sulawesi, bisa kan online, ya, ana di sini, antum di rumah, seperti itu, memudahkan. Kalau dulu mana bisa, ya.
Goib jadinya. Ya. Kalau sekarang bisa lewat teknologi. Nah, apa kelemahannya? Ada yang tahu? Kelemahan dari interaksi sekarang ini. Apa, Adam? Hah? Ya, apalagi? Salah satu. Dari sisi sosialnya. Dari sisi sosial. Komunikasinya tidak secara langsung. Ya, benar. Ya. Interaksi itu seharusnya dilakukan secara langsung. Lebih baik. Dengan adanya, misalkan dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, teknologi, pernah lihat kan orang-orang reunian, kumpul sama teman-teman, tiba-tiba masing-masing asik menggunakan handphone. Ya. Kumpul sama keluarga, handphone. Ya. Kumpul sama kawan-kawan, handphone. Ya. Yang ya seperti itu kata Kuitan, HP terus ya, ya kan? Ya, kumpul sama kawan-kawan malah mabar, ya. Yang ditanya pusreng seperti itu, ya. Kumpul sama, pokoknya yang sama, tidak ada lagi interaksi, nanya kabar, ya. Bagaimana kabar anak, bagaimana kabar orang tua seperti itu, ya. Tidak ada lagi, ya. Akhirnya apa? Akhirnya teknologi yang menjadikan manusia seperti sebuah alat, bukan manusia yang memainkan teknologi. Nah, kemudian di Jepang muncul sebuah konsep namanya society 5.0, artinya masyarakat. Iya. Ya, berbeda dengan revolusi industri, society ini dicanangkan oleh Jepang, ya. Canang oleh Jepang. Ya, Jepang melihat bahwasanya ada kekurangan dalam revolusi industri 4.0 ini. Kenapa? Karena dari mulai segi interaksi. Nah, society ini hadir untuk menyempurnakan sisi sosialnya. Apa yang selama ini terjadi, interaksi yang mungkin masih ada keterbatasan, karena mungkin manusia masih ini seperti ini, masih menggunakan teknologi ini, interaksinya kurang, ya. Artinya setiap berinteraksi hanya sekedar lewat handphone seperti itu. Nah, society ini hadir untuk menyempurnakan dari 4.0 ini, ya. Tapi ini Indonesia masih belum siap seperti itu, ya. Sudah catat? Kita kembali ke buku ya. Anda hapus ya. Antum semua ada yang kehilangan kartu belanja? Gak ada kan? Simpan ya. Susah nanti kalau hilang kartu belanja itu, gak bisa jajan. Ya. Antum biar punya banyak saldo, cuman kalau nggak ada kartu jajan kan nggak bisa belanja. Ya. Set, anak pinjam kawan set, nggak bisa, jangan. Karena setiap orang dibatasin cuma 10.000 per hari, ya kan? Masa 5.000. Beli ciki-cikian habis dah, ya. Jangan ya. Jadi dijaga baik-baik, ya. 7A ada yang hilang sudah. Hah? Iya kah? Mungkin yang lain berapa? Berapa? Berapa sekarang? Oh, nabung saldo ya. Nggak nabung. Belanjanya. Oh, mungkin di apa nih? Nggak lagi 10.000, mungkin ditambahin mungkin ya. Kalau dulu 10.000. Kalau zaman kakak kelas kalian tuh 10.000. Beli es krim 3.000, 2, satunya beli better mungkin 1.000, habis sudah ya. Sorenya duduk renung, lapar perut ya. Kalau sekarang mungkin Oke, sekarang kita masuk ke bentuk interaksi sosial ya. Bentuk interaksi sosial.
Jadi interaksi sosialnya ada bentuknya bermacam-macam. Anda bagi dua ya. Yang pertama A ya. Ada proses asosiatif. Ada yang tahu kah asosiatif itu apa? Kita sampai 11.40 ya? Ada yang tahu asosiatif apa? Positif. Ya. Kalau disosiatif berarti negatif. Nah, iya seperti itu ya. Asosiatif ini yang pertama adalah kerja sama. Yang kedua akomodasi. Oh, ini bahasa sosiologi nih. Akomodasi. Siap? Positif. Nah. Kemudian asimilasi. Asimilasi. Ini kita belajar sosiologi sebenarnya. Asosiatif, kerjasama. Kerjasama tahu kerjasama? Nah, kerjasama itu contohnya ya kalian tadi kerjasama, kerja bakti ya. Kerjasama itu misalkan ya seperti tadi kerja bakti, tapi jangan sampai kerjasama dalam ulangan ya, dalam ulangan kerjasama. Nanti kalau ujian jangan bersikap jujur, karena ketika kami tahu bahwa kalian itu tidak jujur, itu sudah di blacklist oleh pengajar ya. Biasakan jujur walaupun nilainya semampu kalian. Nah, itulah yang usahanya dari kalian yang kalian lakukan ya. Usaha sesuai dengan kemampuan dan doa dari kalian ya. Jadi jangan sampai karena ingin nilai yang tinggi lalu melakukan hal ketidakjujuran. Di sebelah Dio siapa? Rehan. Rehan buru dulu, cuci muka kah? Mengantuk tadi. Cuci muka aja dulu ya. Cuci muka. Kalau mau minum ya, supaya ngantuknya hilang. Sama Ustadz ini santai saja ya. Ya, santai saja. Cuman jangan sampai terlalu santai. Ya, santai aja Ustaz, nyaman. Lawan Ustadz Aji itu santai belajarnya. Tiba-tiba ada yang tidur di belakang. Wah, itu di luar santai itu ya. Nah, nggak boleh ya tidur. Ada hukumnya. Artinya kan tidak berlaku. Mungkin kalau misalkan ketiduran seperti ini, ya, anak maklumi. Tapi kalau tidur selonjoran di belakang, ngorok pula. Ya. Siapa? Jangan ya, jangan sampai. Apalagi pelajaran misalkan kayak Ustadz Ahmad, tidur antum di belakang mau. Nah, antum disuruh membaca kitab di tengah lapangan. Hukumannya membaca kitab tengah lapangan. Mau kitab Riyadus? Kitab mungkin, baca kitab nyaring-nyaring. Ya mau nggak? Suruh baca kitab. Tidur di kelas, baca kitab. Orang-orang lagi makan jam 2 tuh. Kamu baca kitab tengah lapangan teriak-teriak ya. Kemudian tadi yang anak tekankan, jangan berbuat yang tidak jujur di sini. Karena kami tahu ya, kami ini pernah seperti kalian ya. Teknik-teknik dalam melakukan ketidakjujuran semisal menyontek itu sudah anak tahu semuanya ya. Ya, anak tahu semuanya ya, dari mulai yang gelagat yang aneh ya. Tiba-tiba seperti ini. Anda bukan mencontohkan ya. Nah, ini sudah dicatat dah. Itu makanya dari itu belajar untuk jujur. Apapun nilainya, ya, berapapun nilainya kami menghargai ya. Tapi kalau sudah tidak jujur, sulit kami membantu. Ya, kadang-kadang ada santri yang terlalu lelah mungkin ketika ulangan, ya, dia rendah nilainya. Kemudian karena dia jujur menjawab, ya, jujur, kami tambahi, ya, kami tambahi. Tapi kalau sudah
nilai 100 dikerjakan dengan cara yang tidak jujur, ya. Untuk kedepannya sulit mempercayai, sulit sekali, ya. Kalau sudah tidak jujur, Anda nih tahu teknik-tekniknya seperti ini. Nah, seperti itu. A, B, C, D. Syafiq. Empat. D. Ya, tahu sudah ya, seperti itu. Itu dulu ya. Bukan anak ngajarin ya. Ya, hitung kancing ya. Ini seperti ini, tahu ya. Dan juga soal yang anak keluarkan biasanya kan? Soal itu ada pilihan ganda dan esai. Biasanya kalau IPS, anak nggak mau ngasih soal sebutkan. Anak nggak mau ngasih soal seperti itu. Sebutkan itu menghafal, ya, menghafal. Sebutkan contoh bentuk interaksi sosial. Sebutkan bentuknya dan berikan pengertiannya. Wah, itu mau nggak seperti itu? Pusing kan? Tapi kalau biasanya anak, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana menurut antum? Bagaimana menurut kalian? Ya, berikan contohnya seperti itu. Contohnya yang terjadi sekarang ini seperti itu. Misalkan tentang geografi, tentang hutan. Bagaimana menurut Anda tentang hutan di Indonesia sekarang ini? Ya. Bagaimana menanggulangi gundulnya hutan? Jelaskan menurut Anda. Terserah jawabannya. Mau ditanam kembali, ya, mau diberikan penghijauan, ya, terserah. Jawabannya tidak mesti salah, tidak mesti benar. Pasti anak hargai, ya. Asal jangan menjawab asal, ya. Seasal-asalnya pasti ada kaitannya, ya. Jadi anak ingin membuka pikiran kalian semua. Biasanya anak berikan soal seperti itu, ya. Anak nggak mau soalnya sebutkan dan jelaskan pengertian dari akomodasi. Nah, anak aja mungkin nggak tahu seperti itu, ya. Jadi untuk esai biasanya soalnya bagaimana pendapat Anda, ya, seperti itu. Kemudian akomodasi adalah suatu proses, ya. Catat ya, akomodasi adalah, catat ya. Akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan Akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Jadi tidak dipermalukan istilahnya, ya. Nah, kasih contoh. Misalkan dalam kelas ini anak lagi ngajar, tiba-tiba Ridho sama Fatur Rahim kelahi di ujung sana. Puk. Kelahi di ujung sana. Oh, ngapain tuh? Kelahi. Anak panggil, sini, berdua. Maju misalkan. Sini, anak panggil keduanya. Nah, ketika anak memanggil dua orang santri tersebut yang sedang berkelahi, maka itulah disebut akomodasi namanya. Ya, artinya anak berusaha menyelesaikan perkelahian tersebut, ya. Ya, ayo damai sudah semuanya. Seperti itu. Itu namanya akomodasi. Biasanya kalau dalam kehidupan kita kadang-kadang nanti ada, kalau antum sudah besar bersosial di masyarakat, ya, ada yang terjadi mungkin sengketa tanah, warisan, pasti ada kan suatu saat, ya, seperti itu, sengketa warisan, kemudian entah itu dengan tetangga, ya,
entah itu dengan keluarga yang lain, entah itu dengan kawan-kawan yang baru nanti, ya pasti nanti ada sengketa. Dan biasanya sengketa itu nanti akan diselesaikan, kalau mungkin lebih parah dibawa ke jalur hukum, ke pengadilan. Nah, mungkin seperti itu namanya akomodasi, ya. Kemudian asimilasi, ya. Akomodasi, asimilasi adalah cara bersikap dan bertingkah laku, dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai, ya, cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Berat bahasanya ya. Sudah? Cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Bingung? Ya. Persatuan dalam pikiran dan tindakan. Bingung ya? Kasih contoh simpel ya. Orang Cina tinggal di Banjarmasin. Lama, hampir 15 tahunan. Bahasa Cinanya hilang, pakai bahasa Banjar. Itulah disebut asimilasi. Asimilasi budaya namanya, bahasa. Ya, asimilasi. Kemudian orang Korea tinggal di hulu sungai, pakai bahasa kandangan. Ayo, mimpi pakai bahasa Korea. Ya, orang kandangan jadinya. Itu namanya asimilasi budaya. Ya. Kemudian dalam makanan juga. Dalam makanan itu misalkan bakso yang dibawa oleh orang Cina, ya, kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia. Ya, misalkan kayak bakpao, ya. Namanya di sana mantau ya. Yang kayak putih-putih, bakpao ya. Bakpao. Kalau di sini namanya untuk putih katanya. Ya kan? Untuk putih isi kacang, ya, seperti itu. Padahal kan bakpao isinya. Seperti itu namanya asimilasi. Artinya ada proses budaya masuk seperti itu. Ada yang tanyakan dulu? Sebelum dilanjutkan. Tanya-tanya aja. Seputar ekskul misalkan, seputar pelajaran. Ada yang tidak mengerti? Seputar mungkin halakoh, seputar mungkin yang lain. Di kelas, di asrama. Ya, ada yang jahil Ustaz? Nah, ada yang ya. Futsal tuh dulu tuh Ana ngajar, ya. Ana sama Ustadz Puji. Ustadz Puji tahu kan? Ya, Ustadz Puji kan saat ini nggak ada lagi sini. Ustadz Puji. Ana biasa ngelatih kiper, ya. Ustadz Puji ngelatih pemainnya. Harus 2 orang. Sekarang karena Ana ini kan harus keluar masuk, ya. Artinya kan tidak boleh bersentuhan dengan antum. Nah, dan kita juga ingin menerapkan ekskul itu profesional, ya. Artinya ada jenjangnya. Profesional, misalkan hari ada tingkatannya. Kayak misalkan kayak sekolah ini ada tingkatannya kan, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Seperti itu, ekskul ada juga, ya. Jadi rencananya jika seandainya pandemi ini sudah berakhir, maka kita mencari pelatih yang profesional, bersertifikat, seperti itu. Panahan, basket, semuanya, bela diri, semuanya pelatih yang profesional. Kita sudah menghubungi untuk basket, sudah menghubungi untuk dari Perbasi, Persatuan Basket Indonesia. Insya Allah ada dari Batola sini. Cuman karena masih pandemi, maka yang diperbantukan adalah musyrif. Ya. Hari ini musyrif semuanya mengajar. Ya. Jadi penanggung jawab ekskul Ustadz Andri. Ya, Ustadz Andri ditunjuk sebagai penanggung jawab ekskul dan pembina OSPI. OSPI itu kayak OSIS. Nah, Ustadz Andri. Jadi nanti kalian yang berhubungan sama Ustadz Andri. Nanti setiap pengajar itu 2 orang basket. Mungkin Ustadz Wildan tahu? Sering kan basket. Kemudian kalau nggak salah Ustadz siapa ya? Lupa ya kalau futsal. Pokoknya hari ini ada futsalnya. Ya, insya Allah sudah jalan hari ini.
Kalau panah, nanti sebenarnya Ustadz Andri itu sudah bersertifikat. Beliau sudah ikut lomba di mana-mana, sudah juara. Kalau antum melihat pialanya banyak, ya, pialanya itu banyak, ya, masya Allah beliau itu kesana kemari, ya, bahkan sampai saat ini sudah ikut kejuaraan di Malaysia, iya beliau. Tapi online, online, iya, ya. Online tuh kita merekam seperti itu, panah kirim hasilnya seperti itu, ya. Tapi beliau sudah sampai ke Malaysia, yo. Artinya kan sudah luar biasa. Nah, beliau sudah internasional, ya, atlet ya. Nah, tapi biasanya kalau panah itu Ustadz Andri, panahnya di atas banyak, ada 20-an lebih, ya. Kemudian kalau santri dulu biasanya mau sendiri di rumah, macam-macam, ya. Kalau anak dulu punya panah itu horsebow yang berkuda. Ada anak panahannya beli bare. Kalau yang sekarang ini kan ada snipernya kan istilahnya, ya, kekerannya, ya, skopnya ada, ya, anak panahnya khusus, ya, khusus. Tapi kalau horsebow itu nggak ada, tariknya berat, langsung tarik. Biasanya kalau horsebow itu langsung. Tapi kalau yang istilahnya yang puff, ya, harus ngeker dulu seperti itu. Ya. Iya, makanya harus latihan dulu, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau futsal nanti insya Allah ada pelatihnya juga, ya. Tenang, ditemani kok. Ada lagi? Tanyakan? Hah? Silat. Ada lagi? OSPI itu ya? Oh, OSIS. OSIS itu organisasi siswa sekolah, ya. Di sekolah misalnya ada OSIS. Nanti pembinanya itu dari guru, ya. Dalam hal ini kalau kita namanya sekarang OSPI, ya, di pesantren OSPI. Kalau di sekolahnya namanya OSIS. Nanti ada pemilihannya, ya. Biasanya setiap angkatan itu mengirimkan 1 atau 2 orang. Nanti dipoting pemilihannya, disuruh pidato di hadapan seluruh karyawan, guru-guru maupun membacakan visi misinya, ya. Biasanya jadi ketua OSPI itu orang yang disegani, ya. Artinya nanti ada programnya. Kalian kayak berorganisasi namanya, ya. Kalian jadi ketua, ya. Kalian jadi wakil nanti. Kalian yang nantinya bikin program, ya. Ustadz, kami mau mengadakan program untuk lomba, Ustadz. Dibikin nanti programnya. Gurunya, pembina OSPI cuman ngelihat, oh ini kayaknya bagus, disetujui. Seperti itu saja, ya. Ada lagi tanyakan? Jadi OSPI itu kayak organisasi siswa sekolah. Itu nanti jadi kemampuan khusus nanti kalau misalkan antum mau masuk perguruan tinggi itu ditanyakan. Kalau di sekolah pernah ikut organisasi apa katanya? Iya, pasti ditanyakan. Pernah ikut OSIS, Pak? Oh, itu jadi nilai plus nanti. Ya, nilai plus. Pernah ikut OSIS, pernah jadi ketua OSIS, ya, seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Atau mungkin halakoh? Ada yang masih tahsin? Ada nggak? Ada, semuanya tahfiz sudah. Oh, masih tahsin. Belajar lagi, ya. Terus jangan menyerah, pokoknya, ya. Jangan diketawakan yang lain, ya. Jangan diketawakan, dukung kawannya. Nanti kalau semuanya sudah tahfiz, nanti yang 7B jadi harum namanya, dikenal. Kadang-kadang, ya, pengajar itu ceritanya sama wali kelas. Misalkan setelah ngajar, wali kelas 7B siapa? Ustadz Aji. Wah, anak didiknya bagus-bagus. Nah, seperti itu. Kadang-kadang misalkan Ustadz Dodi cerita, Ustadz Fauzan cerita, Ustadz Arif, woi 7B bagus-bagus mas orangnya. Nah, seperti itu. Kan anak bangga jadinya. Nih, wali kelasnya siapa 7B? Kenapa Ustadz? Itu orangnya tidur semuanya, ya kan? Ya, jangan ya. Ada lagi tanyakan? Ya.
Kayaknya sudah mengantuk nih. Jadi sampai di sini dulu ya pembelajarannya, nanti disambung minggu depan. Lalu, ah, bukan mobilnya. Mobilnya dibikin. Memproduksi mobil, cuman tidak bisa massal. Ya, masih dilakukan oleh orang. Misalkan yang merakit ban. Pernah lihat kan? Orang misalkan di pabrik bikin apa nih? Manu ban, itu mesin. Kalau sekarang sudah nggak lagi semuanya pakai mesin, titik jadi mobil kan, titik jadi mobil seperti itu. Kalau dulu harus satu orang, jadi mobil masuk, kerangka mobil masuk, yang memilok lain lagi, itu masuk lagi bannya, seperti itu, rangkanya seperti itu. Kalau sekarang tinggal masuk, terus jadi mobil seperti itu. Ada lagi yang tanyakan? Rehan? Enggak. Lapar ya? Bentar lagi ya, sabar ya. Sabar. Hah? Apa ya? 6 menit lagi. Ya, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Ada yang tanyakan lagi? Ya. Sebenarnya bagusnya pakai sepatu futsal. Antum pakai sepatu apa? Nah, bagusnya pakai sepatu futsal. Ya, karena nggak mungkin kan orang itu bikin sepatu futsal untuk basket. Ya, misalkan basket untuk futsal. Misalkan sepatu bola dibikin bergigi, kenapa? Pengen gak licin kan? Nah, kenapa? Boleh. Boleh. Siapa yang nggak boleh? Justru orang asma itu harus punya olahraga. Ya. Tapi cuman jangan terlalu capek. Ya, boleh bermain. Ya. Boleh, silahkan. Ustadz Irwan itu asma, dia bersepeda. Bersepeda Ustadz Irwan asma. Iya. Ustadz Irwan asma. Itu dia bersepeda ya, sepeda terus melatih pernapasannya ya. Kadang-kadang mungkin ada biasanya orang asma itu menyerang ya kambuhnya ya. Kadang-kadang kan ada entah 1 bulan atau 2 bulan ya, biasanya harus pakai inhaler ya kan? Ya, jadi jauhi yang berdebu ya, harus bersih ya. Dalam hal ini Adam harus rajin bersih untuk segala macam tidur ya, harus bersih ya. Boleh kok, boleh. Nanti bilang sama pelatihnya, saya ada asma ya. Jadi agar tidak terlalu capek ya. Ada lagi yang tanyakan? Ini masih ngantuk-ngantuk, kayaknya cocok masuk rindam ini ya. Dulu kita menjadwalkan rihlah itu untuk masuk rindam. Rindam atau rindam? Ya, jadi dilatih ya, dilatih. Anak dulu dirindam 10 hari. Ya, kayak neraka gitu. Anak dulu pernah masuk rindam. Ya, pernah masuk rindam. Anak dulu kan sebelumnya bukan kerja di sini. Dulu perusahaan anak itu mewajibkan karyawannya untuk dilatih di rindam, untuk melatih mental 10 hari di sana. Masya Allah. Oh, peraturan. Gini ya, ada kemarin Farid sebagai koordinator seksi keamanan membuat peraturan. Ya, hah? Oh, gini ya, anak peraturan yang dibikin Farid adalah belum diputuskan. Sudah habis kah? Belum kita putuskan secara secara bersama-sama ya. Artinya kan masih dalam proses. Ana sudah melihat peraturannya ya. Dalam hal ini nanti akan Ana kita bahas sama-sama bahwasanya apakah setuju jika terlambat masuk itu push up. Ya. Ya. Kemudian nanti kan
Mungkin dalam pelajaran ana itu bisa dilakukan, cuman mungkin dalam pelajaran yang lain itu tidak bisa. Tiba-tiba bingung ustadznya diri, tiba-tiba push up sendirian dia, ayo ya. Jadi nanti akan kita sesuaikan ya, sesuaikan sama-sama. Apa sih hukuman yang cocok bila mungkin ada di sini terlambat? Jangan dibully, siapa bully itu ya. Ya mungkin nanti disuruh bersih kelas, ya sendirian di sini, ya. Ketika misalkan sudah berakhir seperti itu, ya. Jadi dicatat namanya, catat si fulan terlambat pelajaran ini. Diberi waktu setelah berakhir kelas akan membersihkan kelas selama 10 menit. Nah seperti itu, ya. Ya, nanti seperti itu saja dibandingkan push up. Nanti capek lagi ya. Ekskul nanti ada yang asma lagi nanti, ya. Ya, oke ya, sudah ya. Mungkin ada yang sudah masuk. Ana cukupkan sampai di sini. Ana tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.